Tadi saya katakan mungkin kita tidak mati jasmani seperti Nadab dan Abihu, tetapi imam-imam sudah menjadi mati rohani. Masih melayani Tuhan yang masih melayani Tuhan, tetapi rohani mati. Itulah yang membuat hadiratnya Allah tidak hadir di tengah-tengah ibadah. Sebab apa? Di saat imam-imam melayani Tuhan tetapi dalam kematian rohani, maka Allah tak pernah berkenan di dalam ibadah-ibadah yang semacam itu. Bukankah di dalam ibadah harus hadir imam besar? Sebab di saat imam besar agung hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka disitulah umat Tuhan akan terberkati luar biasa. Tetapi di saat imam besar tidak hadir di tengah-tengah ibadah, maka umat Tuhan akan tetap hidup dalam kekeringan, datang dalam kekeringan, pulang dalam kekeringan, tidak ada kekuasaan rohani. Maka saya mengajak seluruh imam-imam, tabiskan dirimu dengan benar di hadapan Tuhan dalam melayani Tuhan. Saudara diangkat bukan dasar organisasi. Saudara diangkat memegang jabatan pelayanan bukan oleh karena pilihan manusia semata, tidak. Tetapi saudara diangkat menjadi imam-imam hanya oleh dasarnya darah Yesus yang begitu mahal. Kalau kita semua sama-sama merenungkan itu dalam kehidupan kita, tidak ada istilah bermain-main melayani Tuhan. Tidak ada istilahnya mempermainkan pelayanan. Semua kita harus benar-benar menghargai pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Itu pengajaran tahbisan imam-imam. Kita harus tahu dasar kita bukan dasar kemampuan kita dipilih Tuhan. Kita harus menyadari dasar pilihan kita menjadi imam-imam bukan seorang pengurus gereja, bukan seorang gembala, bukan juga kemampuan skill yang saudara miliki, tetapi imanilah, percayalah saudara, saudara dipilih Tuhan oleh dasar darah Kristus yang begitu mahal itu. Mungkin saudara berkata tidak ada yang melihat, tapi Allah yang memiliki engkau sebagai imam, dia lihat apa yang kita perbuat dalam hari-hari hidup kita. Mungkin Nadab dan Abihu berkata Tuhan tidak ada di tempat ini. Mungkin Nadab dan Abihu berkata tidak ada Allah yang melihat kita. Marilah kita memakai api asing. Tetapi di saat mereka memakai api asing, Tuhan melihat dari tahta kemuliaannya. Dan Tuhan berkata, api apakah yang dibawa Nadab dan Abihu di kemah suci itu? Saya melihat itu bukan api yang datangnya dari Tuhan. Aku melihat ada api asing yang dibawa oleh Nadab dan Abihu di kemah suci. Dan Tuhan berkata, binasakan mereka dan gantikan dengan anak-anak kamu yang lain. Pelayanan itu merupakan satu jaminan kalau kita menyadari masalah keimamatan itu sebenarnya. Bukankah Allah berkata kepada orang Israel, asingkan orang-orang Lewi itu, mereka tidak boleh mendapatkan warisan seperti sebuah suku bangsa yang lain, suku yang lain. Bukankah Allah berkata kepada Musa, Musa, akulah yang menjadi jaminan imam-imam. Kalau kita menyadari diri kita seorang imam, sesungguhnya imam-imam itulah yang dikatakan hanya hidupnya hanya bagi Tuhan. Kalau kita tidak melayani Tuhan, bagaimana kita berkata hidup bagi Tuhan? Maka saya mengatakan, marilah layani Tuhan. Tetapi dasar pelayananmu adalah darahnya Kristus itu. Jangan layani Tuhan tanpa korban Kristus itu tetap ada di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Jangan coba layani Tuhan tanpa perdamaian dengan Allah. Berdamai dulu dengan Allah.
supaya kita selalu menjaga diri kita di mana kita ada. Jaga diri kita, jangan selalu melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Saya tidak bisa melihat imam-imam apa yang mereka lakukan di luar sana. Saya tidak bisa melihat secara kasat mata jasmani apa yang saudara perbuat di luar pelayanan. Tapi ingatlah, bukankah ada imam besar kita? Bukankah ada Tuhan Yesus yang telah menjadi imam besar bagi saya dan saudara? Ia selalu dapat melihat gerak-gerik langkah kehidupan kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Jangan nodai dari Yesus yang mengangkat saudara menjadi imam. Jangan nodai darah Kristus penebusan yang saudara terima, yang mengangkat kita menjadi imam, dengan perbuatan-perbuatan yang jahat yang kita lakukan. Tapi hargailah darah itu, hargailah korban Kristus itu, yang menjadikan saudara menjadi imam, menjadikan kita menjadi pemegang jabatan pelayanan itu. Saya mengatakan kepada saudara, pelayanan di dalam rumah Tuhan bukan orang-orang yang sembarangan. Ada imam-imam yang sembarangan diangkat, dan saya tidak mau mengangkat seorang imam dengan sembarangan, dan saya tidak mau mengangkat seorang imam dasarnya hanya kemampuan semata. Tapi lihat bagaimana hidupnya. Apakah dasarnya darah Kristus? Apakah ada korban Kristus dalam kehidupannya yang melayakkan dia untuk menjadi imam-imam di hadapan Allah? Kalau saudara diangkat, dasarnya korban Kristus, tetapi sesuai itu kita bermain-main dalam pelayanan Tuhan, itu bukan urusan saya, tapi itu urusan saudara kepada Tuhan. Supaya kita dapat memahami bagaimana tadi Tuhan berkata, Dia telah disembelih, dengan darahnya engkau membeli mereka dari suku dan bangsa. Untuk apa? Untuk dijadikan menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi kita tahu untuk apa kita hidup bagi Allah. Kita hidup bagi Allah untuk dapat melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita hidup bagi Allah supaya kita dapat melayani Dia. Maka imam-imam yang sudah melayani Tuhan, lihatlah hargamu di mata Tuhan adalah seharga darahnya Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin ya. Amin. Bukan main-main. Coba dulu. Ini kan darah saya. Bersihlah darah saya. Hati-hati darah saya. Sampai di mana pun mereka perjuangkan. Berkorban apapun aku mampu, siap untuk darah daging saya. Kalau kita hasil darah penebusan, bukan Dia Allah yang punya darah, akan selalu memperjuangkan kehidupan kita di mana pun kita ada. Bukankah Dia yang punya darah tetap harus bertanggung jawab akan kehidupan kita? Karena kita darah, kita hasil darah penebusan, maka Dia akan tetap berjuang dalam kehidupan kita. Amin. Maka saya mengatakan, hargailah darah Kristus. Bagaimana caranya kita menghargai darah Kristus? Layani Tuhan. Jadi imam-imam yang sungguh-sungguh dalam tabisan yang benar. Itu cara kita menghargai darah Kristus. Tapi kalau saudara melayani tanpa tabisan yang benar, saudara sedang menodai darah Kristus yang kau terima. Maka Paulus tadi berkata, marilah hidup bagi Allah.
Dan marilah kita juga kalau kita mati bagi Allah. Amin. Amin. Ada yang mau mati? Tujuh tangan. Mana kapan sudah bosan hidup? Pendeta kita yang mati di apa? Di apa namanya? Di Aceh Barat. Dia pernah berkhotbah dalam tahun 2020 yang saya share. Dia berkata, yang lama ini, dunia ini akan berlalu. Sebab dunia ini adalah kehidupan yang lama. Segala sesuatu yang lama akan berlalu. Dan aku juga menantikan yang baru. Dia berkata bahwa aku sudah lelah hidup di dalam suasana kelamaan ini. Aku capek hidup di dalam yang lama ini. Aku mau menantikan yang baru itu. Doanya dia Tuhan. Yang lama dia tinggalkan, yang baru datang dalam kehidupannya. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia mati bagi Allah. Dan orang yang mati bagi Allah itu orang yang sangat berbahagia. Maka kita sebagai orang Kristen yang tidak takut mati, nanti kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidup bagi Allah dan mati bagi Allah. Mengapa Paulus berkata kita harus mati bagi Allah? Sebab dalam diri Paulus dia tahu betapa bahagianya, betapa beruntungnya orang yang mati bagi Tuhan. Kalau kita mati besok, firman Tuhan berkata kita mati bagi Tuhan dan kita orang yang berbahagia. Saya melihat ada 4 poin. Bagi orang yang mati bagi Tuhan ada 4 berkat yang sangat indah. Seandainya pun kita mau mati besok, kita tidak takut mati. Apalagi kita mati untuk Tuhan. Kita mati bagi Allah. Dan memang itulah yang kita nantikan dalam hidup kita. Amin. Jangan takut mati. Siapa takut mati? Semua takut mati. Siapa yang tidak takut mati? Nih, takut mati tidak ada cerita. Yang tidak takut mati tidak. Berarti apa yang namanya? Ragu-ragu, suap-suap gimana? Siapa yang takut mati? Siap, 1 orang yang takut mati begitu. Oh, takut mati, masih takut mati. Ya Tuhan, jangan takut. Siapa yang takut mati? 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, banyak yang takut mati. Kenapa takut mati, Pak? Ya, mati rohani kata seorang. Saya mengatakan mati tubuh. Kenapa takut mati? Karena tidak yakin kan? Karena belum yakin kan? Supaya saudara jangan takut mati, yakin. Kalau kita mati bagi Allah, sesungguhnya kita tidak akan mati. Karena apa? Karena ada berkat yang sangat indah bagi orang yang mati bagi Tuhan. Pertama-tama saya melihat di dalam 1 Timotius 4. Haleluya. Dalam ayat 7 sampai ayat yang 8, Paulus menyaksikan dirinya seorang yang mati tetapi berkatnya luar biasa. Yuk, lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Aku telah mencapai garis akhir. Ya, terus aku telah memelihara ini. Nah, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, itu menuju kematian. Artinya Paulus mati. Dia telah mengakhiri hidupnya. Dia telah mengakhiri segala aktivitas pelayanannya di hadapan Tuhannya. Maka dia berkata,
yang sudah berakhir bagi saya, kujalankan dengan baik. Dan Paulus inilah menyatakan dirinya dia mati bagi Allah. Sebab apa? Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, sampai aku, sampai aku mencapai akhirnya, tetapi iman tetap kupelihara dalam hidupku. Itu mati bagi Allah. Terus katanya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, terus ya. Dan aku telah memelihara iman. Dan aku telah mencapai garis akhir, terus ya. Dan aku telah memelihara iman. Ini kematian mutlak bagi Allah. Dia akhiri pertandingannya, tetapi di dalam iman yang terjaga. Dia akhiri pertandingan dalam hidupnya, tetapi imannya tetap ada di dalam Tuhan. Inilah yang dikatakan mati bagi Allah. Dan saudara tahu apa yang dikatakan Paulus yang menjadi berkat dalam hidup itu. Ayat yang ke-8, perhatikan yang sembilan Tuhan. Perhatikan dengan baik. Sekarang, terus kan? Ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, terus kan? Ya, yang akan dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan. Yang dikaruniakan Allah bagiku. Begitu dia mati, begitu dia akhiri pertandingannya, langsung mahkota kebenaran itu dikaruniakan Allah dalam hidup Rasul Paulus. Amin. Kalau kita mati bagi Allah, maka kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Tetapi kalau kita mati bukan bagi Allah, ingatlah, bukan mahkota kebenaran yang terima, tetapi saudara akan menerima kematian yang kekal, neraka untuk selama-lamanya. Maka saya mengatakan berkat yang mati bagi Allah, mati bagi Tuhan itu adalah satu berkat yang sangat indah. Kedua, lihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Di sini dia mau menyatakan kalau kita menjadi orang yang mati bagi Tuhan, mati bagi Allah, maka kita akan memperoleh satu kebahagiaan yang sangat begitu besar. Ya, lihat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13, perhatikan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang mati bagi Allah. Maka orang yang mati bagi Allah, hidupnya akan berbahagia. Kita yang menangis setelah orang mati. Semalam waktu kami di sana, banyak yang menangis, termasuk juga saya menangis. Tetapi sesungguhnya dia telah mengakhiri pertandingan yang lain. Dia mati bagi Allah. Sesungguhnya firman Allah berkata, dia orang yang berbahagia. Berbahagialah kalau kita bisa mati bagi Allah. Dan saya mengatakan kebahagiaan semacam ini tidak pernah didapatkan selama hidupnya dalam dunia. Tetapi di saat kita mati bagi Allah, kebahagiaan itu akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Siapa kata mati? Ada lagi kan? Setelah baca firman ini tidak lagi ada yang takut mati. Wah, enak. Ada lagi yang takut mati? Setelah baca firman ini tidak ada lagi yang takut mati, puji Tuhan. Tapi mungkin satu minggu lagi lupa ditanya siapa yang takut mati. Kebahagiaan orang yang mati dalam Tuhan. Paulus berkata, mati itu keuntungan bagiku. Amin. Amin. Kenapa takut mengaminkan? Paulus juga menyadari kematian itu menjadi keuntungan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tahu di saat dia mati bagi Allah, dia mati dalam Tuhan, maka itu menjadi keuntungan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita mati, ini kok bicara mati ya dia?
bagi Allah adalah kebahagiaan. Mati bagi Allah adalah keuntungan. Kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 itu. Surat Filipi pasal 1 ayat 21 itu. Haleluya. Terus ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Terus ya. Dan mati adalah keuntungan. Dan mati itu adalah keuntungan. Maka kalau kita bisa menyadari kematian itu bisa menjadi keuntungan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya tidak ada perkataan aku takut mati. Tetapi Paulus mengalasi perkataannya, lebih baik aku hidup. Karena apa? Untuk apa? Mati itu keuntungan. Tetapi Paulus berkata, tetapi aku lebih baik hidup. Untuk apa? Untuk dapat menghasilkan buah. Artinya Paulus menyadari, seandainya aku harus hidup, tetapi aku hidup untuk menghasilkan buah, maka saya mengatakan orang Kristen yang hidup dalam dunia tetapi tidak menghasilkan buah bagi Allah, maka di hidupnya menjadi satu kehidupan yang tak pernah beruntung dalam kematian. Tetapi saat kita menghasilkan buah di masa hidup kita, kita berbuah-buah bagi Allah. Maka di saat kita mati, kematian itu akan menjadi keuntungan besar bagi saya dan saudara. Amin. Karena apa? Kita mati membawa buah bagi Allah. Jangan mati saudara tidak ada buah bagi Tuhan. Kematian semacam itu tidak akan menjadi keuntungan. Mengapa bisa Paulus berkata kematian itu keuntungan baginya? Sebab semasa hidupnya setelah dia terima Tuhan Yesus, dia selalu menghasilkan buah-buah dari Allah. Dia selalu memberikan buah-buah bagi Tuhan. Maka dia berkata, aku telah akhiri pertandinganku, dan mahkota kebenaran telah tersedia bagiku, dan kematian itu menjadi keuntungan bagi saya. Amin. Keuntungan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Keuntungan apa dalam kematian itu? Sebab Paulus yakin dan percaya akan firman. Di satu saat orang yang mati bagi Allah akan dibangkitkan kembali. Ketimbang dia masuk antikristus, harus melewati penderitaan dan sengsara, bagusan mati menjadi keuntungan baginya. Dia tidak lewati masa yang sukar itu. Makanya jangan takut mati lagi. Amin. Amin. Jangan takut mati lagi. Amin. Paulus berkata kematian itu keuntungan bagi saya, sebab dia tahu dan menyadari di balik kematian bagi Tuhan ada sesuatu berkat yang luar biasa, yaitu kebangkitan yang membawa dia masuk dalam kerajaan. Dan itulah yang dilihat oleh Paulus. Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang keempat, supaya kita jangan sampai kita memiliki hati yang penuh ketakutan. Karena takut kita mati, kita tinggalkan Tuhan, takut mati, tinggalkan ibadah, takut mati secara jasmani, tidak lagi masuk sama Tuhan, lebih baik cari hidup. Tapi saudara tahu, semua manusia akan mati. Amin. Percaya? Semua manusia bisa mati. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Perhatikan, haleluya. Saya akan panjang sedikit ya, karena mungkin minggu saya tidak melayani, Minggu saya tidak melayani, Jumat juga tidak melayani. Saya akan panjangkan firman Tuhan sedikit. Amin. 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 Nah,
Nanti kalau saya tinggalkan jemaah sementara, jangan nanti katakan, oh bukan gembala yang berkhotbah. Gak usah datang lah, dosa. Siapapun yang dipakai Tuhan, percayakanlah itu dari Tuhan. Amin. Amin. Kalau nggak nanti kan gembala, nggak ada lihat gembala dari sini. Saudara tahu, setiap saya diberikan pelayanan, saya selalu cari informasi. Saya akan telepon istri, ibu gembala, siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Semua pasti akan datang. Amin. Amin ya. Jangan nanti si A yang menyampaikan firman. Tidak usah datang. Yesus pernah berkata, kau terima ajaran ini, tapi jangan contoh sikap perbuatan. Kalau selama firman disampaikan, kenapa itu tidak datang? Datang. Saya yakin saudara pasti datang. Amin. Amin ya. Janji. Yuk terus ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Terus ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Ya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, kita pelajari pelan-pelan ini ya. Apa yang diuntungkan Paulus dalam jemaat itu? Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Tahta siapa yang dikatakan ini? Yang duduk di atasnya itu. Ini dia ya. Perhatikan. Kepada mereka terus ya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya terus ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka Ya. yang telah dibekali kepalanya. Nah, sekarang kita melihat apa yang dikasih oleh Tuhan. Pernyataan ini, firman Allah ini yang dikatakan orang-orang yang mati bagi Allah adalah orang-orang juga yang akan dipenggal kepalanya. Tentu ini menunjuk kasus Paulus dan juga menunjuk nanti masa Antikristus. Di masa Antikristus ini akan terjadi bagi kehidupan manusia. Dalam kitab Wahyu pasal 13 dikatakan ada orang yang telah ditentukan untuk dipenggal kepalanya. Karena apa? Kesaksian. Tapi ini yang dimaksudkan, ini orang-orang yang telah mati dalam Kristus bagi Allah. Apa dikatakannya terus tentang Yesus? Ya. Yang telah dibekali kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ya terus yang tidak menyembah binatang itu. Nah, sekarang kita melihat di sini sampai yang dikasih oleh Tuhan bicara tentang tidak menyembah binatang dan patungnya. Ini bukankah menunjuk suasana Antikristus nantinya? Berarti di masa Antikristus itu nanti akan ada orang-orang yang masuk di dalam penyembahan kepala. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak menyembah binatang itu dan patung itu sendiri. Mereka akan ditundang. Mereka akan dipotong. Tetapi Paulus juga mengalami sisa yang semacam itu. Tetapi bukan karena menyembah binatang, karena tidak mau menyembah binatang dan menerima tanda pada dagingnya, tidak. Tetapi Paulus mati disiksa, dianiaya oleh karena Kristus Yesus Tuhan itu. Kesaksian. Tetapi di luar itu nanti firman Allah mengatakan ada orang-orang yang mati dipenggal kepalanya. Tetapi itu oleh karena apa? Karena tidak menyembah binatang dan patungnya dan tidak menerima tanda pada dagingnya dan di tangannya. Terus apa dikatakan? Mereka yang tidak juga menerima tandanya pada dagingnya. Inilah yang menjadi keuntungan yang dikatakan oleh Paulus tadi itu. Mati keuntungan bagi saya. Karena apa? Paulus mati karena kesaksian. Paham? Mengerti? Kesaksian inilah yang menghasilkan buah bagi Allah. Maka saya mengatakan seandainya kita mati hari ini, tetapi tidak ada kesaksian yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita, adakah kita memperoleh pemerintahan sebagai raja?
prinsip itulah maka Paulus dianiaya, Paulus mati. Maka dia mati bagi Allah dan dia akan dapatkan keuntungan ini. Nah, sekarang mungkin kita tidak berbuah bagi Allah, tetapi ada jalannya kita mati jadi keuntungan bagi kita. Lewat apa? Lewat pemenggalan kepala, karena tidak menyembah patung binatang dan patungnya, dan tidak memberi tanda di dahi dan tangan. Hanya itu yang dia membawa kita menjadi mati dalam keuntungan. Sekarang kita mati, tunjukkan buah bagi Allah. Jangan asal-asal mengatakan selaku mati itu keuntungan bagi saya, tetapi satu cium tidak ada di bawah Tuhan. Gampang amat kita memperoleh kerajaan itu. Kan mudah kita mengatakan, oh mati keuntungan bagi saya. Paulus mati karena buah. Dia berbuah dalam kesaksian. Maka dia berani berkata, mati itu keuntungan bagi saya. Sebab kalau aku hidup, aku akan menghasilkan buah. Maka kalau kita hidup dalam dunia, tetapi tujuan kehidupan kita bukan untuk memberikan buah kepada Allah, apa gunanya hidup dalam dunia? Dan kalau kita mati, kita bukan orang yang mati dalam keuntungan. Dan tahu kita sudah dikasih Tuhan. Perkataan Paulus itu harus kita renungkan. Mengapa sampai Paulus bisa menyatakan kematian itu keuntungan bagi dia? Sebab apa? Dia sadar bahwa dia telah banyak memberikan buah-buah kepada Tuhan. Maka di suatu saat nanti di hari kebangkitan, dia akan dibangkitkan untuk masuk dalam pemerintahan sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin ya. Tujuan keuntungan Paulus di sini. Kematian yang menjadi keuntungannya di sini. Dia akan memperoleh kebangkitan yang pertama untuk mendapatkan pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Maka dia bisa berkata bahwa itu keuntungan. Jadi orang-orang yang tidak semacam Rasul Paulus itu dalam kehidupannya, tidak ada apa-apa yang mau diberikannya kepada Allah. Melayani Tuhan pun macet-macet, beribadah juga macet-macet, penyerahan hidupnya kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh. Apakah layak mengatakan keuntungan itu kematian itu menjadi keuntungan bagi dia? Paulus berani mengatakan kematian keuntungan bagi dia. Sebab apa? Sebab dia telah banyak berbuat bagi Allah. Dia telah banyak memberikan buah-buah bagi Allahnya. Maka dia mengatakan keuntungan itu, kematian itu menjadi keuntungan bagi saya. Baru kita mengatakan aku takut mati. Amin. Takut mati. Kalau saudara mati membunuh bawa kepada Allah, takut mati. Puji Tuhan. Sudah? Amin ya. Jadi jangan kita mengatakan, kalau aku mati-matilah keuntungan bagi saya. Aku mengatakan aku baru mati, aku sudah pernah mau kepada Tuhan. Aku melayani dengan sungguh-sungguh. Jiwa-jiwa saya tuntut kepada Tuhan. Maka kalau aku mati itu keuntungan bagi saya, maka aku tidak mati. Kita harus menyadari ini sebuah yang dikasih Tuhan, supaya kita jangan tertipu dengan perkataan mati keuntungan. Tetapi kita harus perlu menyadari dengan sungguh-sungguh supaya kematian itu menjadi keuntungan bagi saya, saudara. Mari hasilkan buah-buah bagi Allah. Itulah orang yang mati itu keuntungan dalam kehidupannya. Di saat kita bisa memberikan buah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Maka saya mengatakan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma itu sangat baik. Mati
bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bahagia, supaya kita memperoleh keuntungan, supaya kita masuk dalam kerajaan surga di saat kita bisa mati bagi Tuhan. Amin. Indahnya orang Kristen. Saya mengatakan Kristen itu indah. Amin ya. Puji Tuhan. Percaya Kristen indah? Amin. Amin. Maka Paulus di saat dia dianiaya, sedikit pun hatinya tidak gentar dalam kematian itu. Baik Yakobus, baik rasul-rasul yang lain, menurut sejarah Alkitab, seluruh rasul-rasul semua itu mati-mati. Yakobus dia mati diguliti, dikupas semua kulitnya, tapi dia masih mampu berseru kepada Tuhan. Maka saya mengatakan keuntungannya di mana orang yang mati bagi Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Ada hadiah yang sangat istimewa. Hidupnya, kebangkitan yang dialaminya akan membawa dia masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu. Tapi orang yang mati di luar Tuhan, kebangkitannya untuk masuk dalam neraka untuk selama-lamanya, kematian kekal. Maka belajarlah hari ini kita banyak menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Amin. Jangan pakai medsos dengan yang lain, tampilkan kaya, dengan merambah buat status, di mall buat status, ya, di rumah makan buat status. Di mana dia ada statusnya? Tapi pernahkah saudara berjalan tinggi dan meski? Mungkin saudara tidak menyadari di saat kau taburkan firman Allah lewat medsos itu, ada orang yang bertuhan. Itu buah yang kau berikan kepada Tuhan. Amin. Jangan tampil-tampil gaya-gayaan lah. Habis pakaimu, habis berkatmu, hanya menunjukkan wajahmu yang hitam dekat atau hitam manis itu. Tapi coba tunjukkan firman Tuhan di medsos itu. Bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah. Orang melihat, bertobatlah aku rupanya kerajaan Allah sudah. Dia bertobat. Selama dia tahu bertobat, tapi Allah perhitungkan itu menjadi buah dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Maka aku lihat kali satu saya Facebook. Jarang nampak wajahku yang menjadi. Walaupun nampak sekali-sekali, tidak apa-apa. Tapi kalau aku melihat anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, setiap ada gambarnya makan di restoran, ada gambarnya sudah ada di tempat wisata. Aduh, berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Itu buah, bisa menghasilkan buah nanti dan dalam kehidupan kita. Iya, banyak orang bertobat dengan status firman Tuhan, pengalaman hidup. Saya juga pernah berstatus firman Tuhan. Saya telepon. Terima kasih Allah buat firman yang di Facebooknya. Dari situ aku mulai menyadari, rupanya orang ada juga yang anggap akan firman-firman Tuhan yang kita bagikan yang Yesus. Walaupun seperti tadi kesaksian Pastor Billy, sudah banyak yang mengeluh dia, itu orang-orang yang mau masuk neraka, gak tahu enak firman. Jangan apa-apa ya, jangan tutup hati, teruskan. Ya. Tapi jangan juga salah-salah menyampaikan firman pada nanti diterima pula. Amin. Siapa yang berteman dengan saya di Facebook? Ini
Ini zaman. Siapa yang bertemu dengan saya di Facebook? Nah, itu manusia. Ya. Orang yang berteman dekat jangan hanya akan dengan umumnya kalau bukan di Facebook itu. Tampilkanlah wajah Yesus itu. Amin. Puji Tuhan. Maksud saya bukan gambar Yesus firman. Bukankah firman itu wajah Allah? Kau sewajahmu yang punya makeup, celak, bisu. Sekali-sekali aja. Oke ya. Amin. Tapi belajarlah tunjukkan wajah Allah yang penuh kemuliaan itu. Supaya orang termangu, wah, ini rupanya wajah Allah. Begitu mulia wajah Allah itu. Kalau kita bisa tunjukkan firman Allah. Tapi kalau tunjukkan itu wajahmu, kata orang kan, soalnya berkatnya kalau natap di sini. Lumayan berkat kan? Ini bukannya cantik kamu tapi terus setiap hari kau tampil di Facebook ini. Saya juga mengatakan kepada anak-anak, bagilah firman yang bersungguh. Ya, mana tahu itu nanti orang banyak bertobat. Amin. Apalagi kita bisa tampilkan pelajaran sikap teman kita. Banyak orang yang terkaya. Apa itu makanya? Kita jelaskan. Kita akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi di sini kulihat ada terlalu banyak orang yang tampil di Facebook. 1-2 orangnya itu belum bertobat lagi. Ya. Makanya blokir saya dari Facebook semuanya yang saya lihat. Diblokir saja teman-teman ya. Ya kan? Nanti dia akan blokir. Tapi nanti kalau salah blokir, saya akan panggil saudara. Kenapa kau blokir saya? Aku ketawa saja melihat orang-orang yang suka tampil itu. Gimana firman? Gak pernah firman ditampilkan ini dulu. Senang mau jadi ditampilkan. Mau firman ditampilkan itu kan? Ini wajah gimana? Orang sudah lapar tampilkan makan di restoran. Orang sudah lapar sekali tampilkan makan sakit. Pernah ya kita menampilkan makan-makan itu semua? Pernah? Ada juga, pernah sih ya? Pernah? Tapi sekali-sekali kan? Begitu. Itu pun karena momen ulang tahun ini ya. Ya. Begitu. Maka mulai hari ini saya akan melihat wajah saudara berubah di Facebook. Sudah menjadi wajah kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Tinggalkanlah wajah manusia kita. Kita semua kesukaan aku pernah kata dia duduk bersama. Tapi dengan inilah kamu dalam kesedihan. Ketawa. Haleluya. Hidup. Kematian menjadi keuntungan. Itulah yang kita cari dalam hidup kita ini. Kalau kita hidup, baiklah kita hidup bagi Tuhan. Kalau seandainya buruk kita mati, baiklah kita mati bagi Tuhan. Amin.
Kita belajar mengetahui diri kita sesungguhnya bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Paulus berkata, saudara bukan milik siapa-siapa, tapi semua orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, semua itu sudah menjadi miliknya Tuhan. Jangan nodai dirimu yang memiliki kemuliaan Allah itu. Hargailah sebagaimana Allah menghargai kehidupanmu. Amin. Amin.